Bang Sandi sebelum jelaskan, merasa nggak sih menjadi news maker saat menjadi wakil gubernur DKI? Jadi waktu itu sih saya udah sebetulnya di dalam pemikiran saya pengen nolak ajakan Pak Prabowo gitu. Pak Sandi, kalau saya tanya begini, kira-kira Pak Sandi itu sudah merasa sukses belum sih menjadi wagub? Ini pertanyaan terakhir, tapi pertanyaan menurut saya pamungkas gitu. 2024 bagaimana Bang Sandi? Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di program terbaru kami, Figur. Nah, di program kali ini kami akan mengundang narasumber-narasumber yang inspiratif dan punya cerita-cerita menarik. Nah, kali ini kami sudah mengundang salah satu tokoh yang viral banget. Dia tuh disebut Papa Online kalau di Instagram. Lalu juga dikenal sebagai sahabat para emak. Siapa lagi kalau bukan Sandiaga Uno. Ya sudah, kita langsung saja ikuti wawancara khususnya berikut ini. Selamat siang Pak Sandi, Papa Online. Halo Shirley, apa kabar? Long time no see. Kabar baik, iya. Kayaknya kita terakhir ketemu waktu masih di Balai Kota, Pak Sandi. Iya, masih di Balai Kota sebelum Shirley dapat tugas assignment yang lain. Iya. Saya juga dapat tugas yang lain, jadi Iya. belum kontak, tapi sudah sering kepoin Instagramnya Shirley. Petualangannya, sampai kemah masuk ke gua, aku ikut banget. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Sandi. Pak, hari ini kita mau ajak sahabat Kompas.com buat ngobrolin hal-hal yang nggak berat-berat. Kita mau kepoin kehidupannya Pak Sandi dari mulai kecil, meniti karir, sampai sekarang sudah sukses, baik itu sebagai politisi maupun sebagai pengusaha ya Pak Sandi ya. Politisi nggak sukses lah ya. Oh, Pak Belum. Sandi berarti menganggap tidak sukses, sudah jadi wagub itu udah satu kesuksesan loh. Ya, maksudnya masih perjuangan, masih berjuang. Oke, Pak Sandi, kita bakal mulai obrolan ini dari masa kecil Pak Sandi. Pak Sandi, kalau misalnya kita lihat punya ibu yang memang sangat jago berbisnis juga, punya lingkungan keluarga yang memang bisnis woman dan businessman gitu. Nah, sebenarnya karir Pak Sandi ini sebagai seorang businessman itu, apakah memang sudah direncanakan dari kecil? Mungkin dari umur 5 tahun Pak Sandi udah, aku mau jadi pengusaha deh besarnya gitu, atau gimana sih Pak Sandi ceritanya? Enggak, Shirley, jadi saya ya seperti banyak anak-anak lain, cita-citanya pengen jadi pilot. Oh. Terus setelah akhirnya harus pakai kacamata di kelas 4 SD, saya banting setir. Waktu itu ada beberapa karir yang pengen digelutin, termasuk pengen jadi olahragawan, tapi terus ya skillnya nggak hebat-hebat amat gitu. Terus akhirnya cita-citanya sih pengen jadi profesional kayak ayah saya. Ayah saya kan sebagai profesional kerja di satu perusahaan, mulai dari lulus, kuliah, sampai pensiun gitu. Jadi pemikiran saya ya sudah, saya juga pengen jadi profesional dan di bidang yang saya waktu itu geluti dan saya memiliki ketertarikan, yaitu di bidang keuangan, di bidang akuntansi dan di bidang investasi gitu. Jadi itu yang menjadi cita-cita saya. Pengusaha itu secara kecelakaan kan, karena waktu tahun 97 saya di PHK, terus akhirnya ya kerja di kantor apa waktu itu Pak Sandi waktu di PHK? Saya kerja di perusahaan investasi di Singapura, dan begitu krisis ekonomi Asia meluluh lantakkan perekonomian Asia saat itu, saya di PHK. Perusahaan saya tutup, akhirnya saya harus kembali ke Indonesia dan memulai dari nol ya. Dan memulai dari nolnya itu sebagai seorang pengusaha, membuka usaha kecil, usaha bidang konsultan keuangan, dan akhirnya setelah 20 tahun ya jatuh bangun, alhamdulillah usaha kita masih eksis sekarang. Sekarang dikelola oleh profesional, oleh manajemen profesional, dan sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Nah, jadi memang 30.000 karyawan ya Pak ya sekarang. Ya. Alhamdulillah belum ada yang PHK nih per hari ini. Oh iya, ini lagi musim PHK Pak.
serba goyang gara-gara pandemi ya. Ya, gara-gara saya pernah di PHK dulu, saya pesan sama teman-teman sekarang yang mengelola PHK itu should be your last option. Itu harus menjadi opsi paling terakhir, karena aset daripada perusahaan itu adalah manusianya, SDM. Oke, Pak Sandi, kalau kita ke belakang berarti kan Pak Sandi itu pernah istilahnya jadi karyawan di perusahaan, bahkan di PHK. Lalu dalam perjalanannya bahkan bisa merintis karir sendiri. Nah, waktu Pak Sandi pertama kali merintis karir itu bersama siapa sih, Pak? Kok akhirnya punya punya ketetapan hati, oh ya aku kayaknya mau fokus di bidang bisnis ini gitu. Ada cerita-cerita nggak, Pak, di balik perjuangan Pak Sandi akhirnya punya usaha sendiri gitu? Ya, waktu habis di PHK itu kan kita mencoba mandiri ya, memulai usaha sendiri. Saya ketemu teman saya waktu sama-sama di SMA, terus kuliah. Sekarang dia menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia, namanya Mas Roslani. Dan wah, Pak Rosan, oke. Itu kita mulai usaha di bidang konsultan keuangan sebagai penasihat keuangan. Awalnya kita hanya usaha kecil dari tempat yang sangat sederhana, kita pelan-pelan berkembang. Nggak lama saya ketemu salah satu klien saya, yaitu putra dari almarhum Pak William Surajaya, Pak Edwin. Dan di situ saya ditawari untuk membuka perusahaan di bidang private equity. Akhirnya itu juga saya lakukan di tahun 98, dan ya grup kami akhirnya terus berkembang, akhirnya menjadi banyaknya lebih di perusahaan investasi. Dan ketetapan hati itu sebetulnya ya kita terus diuji ya, karena di awal-awal usaha itu kan jatuh bangun ya, dapetin proyek susah sekali, dapetin klien juga susah sekali. Jadi akhirnya ya memiliki keinginan kuat itu setelah 3 tahun sudah eksis dan sudah mulai mapan. Nah, saya akhirnya bilang berketetapan bahwa inilah satu perjuangan kita sekarang. Dan waktu itu saya jalani sampai 2015. 2015 itu saya mundur dari dunia usaha karena masuk ke ranah publik. Jadi saya yakin harus ada separasi, harus ada pemisahan antara dunia korporasi dan ranah publik. Dan itu yang saya lakukan begitu saya masuk ke ranah publik di 2015. Baik, berarti memang perjalanan itu nggak selalu mulus ya Pak, walaupun orang tua itu memang sudah seorang bisnismen gitu, tapi ternyata anaknya pun juga sempat di PHK. Katanya sempat bangkrut juga ya Pak ya, kalau saya baca di artikel-artikel. Betul, dan bangkrut itu, nah ini saya pengen sharing ya kepada teman-teman yang sekarang lagi mengalami kesulitan ya Shirley ya. Mereka mungkin PHK, mungkin penghasilannya dipotong, atau yang punya usaha omsetnya drop, bahwa ternyata di balik setiap kesulitan itu ada kemudahan-kemudahan. Satu pintu tertutup, ada banyak pintu lain yang terbuka buat kita. Di balik setiap musibah, mungkin ada hikmah yang nanti akan berujung kepada berkah. Buktinya saya di PHK, tapi akhirnya malah memulai usaha dan bisa jadi mandiri. Jadi percayalah bahwa badai pandemi COVID-19 ini akan berlalu, dan jika kita jeli melihat peluang, justru malah terbuka peluang untuk kita bisa lebih sukses lagi ke depan. Oke, nanti kita mungkin akan detail ngomongin soal usaha. Kita juga semua butuh tips dari Bang Sandi di tengah pandemi ini, usaha apa sih yang cocok dan berpotensi untuk bantu kita bertahan hidup ya Bang Sandi. Tapi saya tadi Pak, sekarang jadi Bang. Ini nggak konsisten. Silakan. Inilah tempat untuk ketidakkonsistenan. Oke. Pak, Bang, Mas, Papa Online. Papa Online. Baik, saya Bang Sandi aja deh sekarang berubah. Bang Sandi, ini juga yang lagi rame dibicarakan. Jadi waktu itu Bang Sandi lagi kayaknya ada program podcast bareng Atta Halilintar. Katanya sempat satu kos sama papanya Atta Halilintar. Apakah memang pernah berdiskusi soal bisnis bareng? Karena kita tahu keluarga Halilintar ini juga bisnisnya sangat maju gitu ya. Jadi Atta Halilintar itu saya ketemu baru saja kan, baru 2-3 tahun. Tapi lebih dari 30 tahun yang lalu saya pernah mengikuti program
seleksi beasiswa bareng-bareng sama ayahnya. Ayahnya namanya adalah Halilintar. Panggilannya Ya. Hali. Panggilannya Papa Hali. Hali. Papa Hali. Nah, Papa Hali ini dulu belum namanya Papa Hali, panggilannya Hali dulu. Oke. Kita rumitan karena kita mengikuti proses seleksi yang sama dan akhirnya kita sama-sama mendapatkan beasiswa. Jadi setelah itu kita kehilangan kontak sampai tahun 2006. Jadi mulai dari tahun 87 sampai 2006 itu kita nggak kontak, hampir lebih dari 20 tahun. Nah, pas kita ketemu lagi, wah kita kangen-kangenan, dia sudah di Malaysia tinggalnya. Dan ternyata memang dia waktu itu udah memulai usaha dan saya juga sudah menggeluti usaha di bidang investasi. Dan banyak kita kontak-kontak, ketemu lagi baru tahun 2017-2018, di mana Papa Hali ya, seperti kita ketahui sudah punya satu konten YouTube yang luar biasa ya, yaitu Generasi Halilintar, Gen Hali. Nah disitulah saya melihat bahwa transformasi dia sebagai seorang pengusaha ya jatuh bangun, dan dia pernah cerita sama saya sampai sulit banget di Malaysia itu, tapi bisa bangun. Dan ini memang merupakan satu karakteristik deh dari pengusaha yang sukses, pasti pernah mengalami satu kesulitan yang maha dahsyat dan bisa bangkit kembali. Oke, jangan-jangan juga terinspirasi bikin channel YouTube juga dari Papa Hali ini? Iya betul. Jadi saya sebetulnya dulu waktu di Pemprov DKI kan ketemu Shirley dan lain sebagainya, fokus saya sebagai pejabat publik. Tapi setelah saya ditugaskan ikut kontestasi prosesi di Pilpres 2019 kemarin, setelah selesai saya melihat gimana caranya saya berkomunikasi sama mayoritas dari populasi kita, yaitu teman-teman milenial, teman-teman anak muda di bawah usia 30 tahun. Dan mereka ternyata banyak mengikuti berita-berita, mengikuti perkembangan itu melalui YouTube, melalui podcast. Saya bilang, waduh, pada saat itu juga ngelihat Atta Halilintar, Ria Ricis, itu terus mampu untuk eksis memberikan pesan-pesan yang positif dari kanal-kanal YouTube-nya mereka. Dan akhirnya terlintaslah tahun lalu saya bikin juga konten di Sandi Uno TV, dan ini saya seriusin, dan sekarang kita udah punya 5 franchise di Sandi Uno TV paling awal. Terus kita bikin Jemput Rezeki, itu untuk emak-emak para UMKM yang ingin bangkit berkembang. Terus ada Hot Indonesia, itu untuk investasi, terutama investasi dari mancanegara yang bisa kita promosikan masuk ke Indonesia, menciptakan lapangan kerja. Terus ada juga konten podcast Ruang Sandi. Podcast ini untuk, itu yang saya juga ikutin itu, Bang Sandi, bintang tamunya. Nah, bener kan, fokus untuk milenial, anak-anak muda semua ngikutin kayak Shirley. Iya. Nah, ini tamu-tamunya juga dikurasi untuk bisa menyampaikan pesan positif dan pesan yang memberikan semangat optimisme kepada anak-anak muda. Dan terakhir baru launch kemarin hari Senin itu program Kata Sandi. Ini juga kita rancang untuk membangun ekonomi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Oke. Nah, ini kan kalau kita ngomongin bisnis, Bang Sandi itu idenya banyak sekali, sudah punya banyak sekali karyawan gitu. Tapi kenapa tiba-tiba Bang Sandi memutuskan untuk ke dunia politik gitu? Siapa sih yang jadi inspirasinya Bang Sandi? Lalu siapa yang bikin yakin juga? Ini kayak aku harus coba di dunia yang sangat lain ya. Sangat berbeda dan pasti sangat menantang. Bang Sandi sebelum jelaskan, merasa nggak sih menjadi newsmaker saat menjadi wakil gubernur DKI? Ya sebetulnya nggak pernah bakal nyangka ya masuk ke politik dan nggak pernah mendesain masuk ke politik. Tapi waktu saya jadi pengusaha berkali-kali banyak yang bilang bahwa kalau kita ingin berkontribusi balik untuk membangun negara, kita harus bisa juga menyentuh lebih banyak masyarakat di Indonesia. Nah, pembicaraan itu
tercetus waktu saya ada pembicaraan pribadi dengan Pak Prabowo Subianto di tahun 2014. Setelah Pilpres 2014. Beliau menyatakan, ya kamu sukses sebagai pengusaha dan sudah dirasakan bagi 30.000 karyawan yang bersama keluarganya mendapatkan dampak ekonomi dari usaha-usaha Sandi. Tapi jika kita ingin berkontribusi kepada Indonesia yang sudah membesarkan usaha kamu mungkin akan bisa menyentuh jutaan, mungkin belasan atau puluhan juta rakyat Indonesia melalui pengembangan misalnya kebijakan di bidang UMKM, kebijakan penciptaan lapangan kerja, menjaga harga-harga bahan pokok yang terjangkau, dan bagaimana mengembangkan pengusaha-pengusaha tradisional, ekonomi rakyat, dan lain sebagainya. Singkat cerita, dari pembicaraan itu, ya beliau berhasil meyakinkan saya, dan saya tapi waktu itu sempat sedikit galau karena saya nggak mau hidup di dua dunia gitu, di dunia korporasi, dunia bisnis, dan juga di dunia publik gitu. Akhirnya saya putuskan di tahun 2015-2016 itu untuk mundur total dari bisnis. Nah itulah akhirnya saya dapat tugas maju di Pilgub DKI di tahun 2017. Nah, setelah itulah di situ ya secara natural ya, secara alami ketemu sama Shirley, ketemu sama Ajeng, Ajeng, Jesse, ketemu masih ada nggak tuh semua tuh di Kompas.com? Masih sekarang masih semua, Ajeng, Jesse masih ada semua, Bang Sandi. Ya, ketemu sama yang pinter-pinter itu dan nanyanya susah-susah banget gitu loh kalau nanya Kompas.com. Jadi mulai belajar dan saya bilang kita nggak akan bisa sukses untuk mengimplementasi kebijakan publik kalau kita nggak bisa nyampaikan kepada insan pers, karena insan pers ini akan menjadi penyambung dan jembatan kita menjelaskan kebijakan-kebijakan layanan publik yang lagi kita akan eksekusi ini kepada masyarakat. Nah, disitulah mulai saya seriusin untuk komunikasi massa, dan ya akhirnya selama di Pemprov hampir setahun saya mencoba memiliki hubungan yang baik ya sama teman-teman, dan itu juga yang saya berikan pesan ke Pak Wagub yang baru. Iya. Pak Wagub yang baru saya bilang, saya punya 3 kegiatan yang rutin. Apa? Doorstop pagi, begitu pakai pakaian habis lari. Ngapa-ngapain wartawan udah prok gitu loh. Yeah. Harus ada statement yang harus kita sampaikan dan banyak pertanyaan lagi. Habis itu mereka biasanya minta siang-siang update juga dari pertemuan-pertemuan hari itu. Baru malam juga sebelum pulang, nggak boleh pulang sebelum ada keterangan yang disampaikan ke teman-teman. Jadi itu rutinitas saya, dan Pak Wagub ya sepertinya juga siap ya. Dia juga cukup luas dengan teman-teman di media. Mudah-mudahan dengan kedekatan sama rekan-rekan yang tugas di Pemprov DKI itu sekarang semakin baik ke depan. Oke, Bang Sandi, tadi ternyata Pak Prabowo yang meyakinkan Pak Sandi untuk Pak lagi kan, maaf saya memang nggak konsisten ini. Nah, berapa lama sih? Butuh berapa lama sih Pak Prabowo ini untuk bikin Bang Sandi ini bilang, ya oke, aku akan tinggalkan bisnis dan akan maju ke politik gitu. Jadi waktu itu sih saya udah sebetulnya di dalam pemikiran saya pengen nolak ajakan Pak Prabowo gitu, tapi gimana ya cara nolaknya? Saya bilang gini aja lah, bilang alasannya keluarga nggak ngizinin gitu. Iya. Nah, terus waktu itu ya saya bilang sama Pak Prabowo setelah pertemuan ada pembicaraan dari hati ke hati tersebut, ya Pak, kalau gitu terima kasih ajakannya, saya akan konsultasi dulu sama keluarga. Nah, nggak lama setelah itu saya langsung ke rumah orang tua saya, ibu saya. Terus saya tanya, Mam, pagi-pagi nih, pengen ngobrol satu. Kenapa mau ini ya, nanya ya, minta izin mau gabung sama Pak Prabowo ya? Lo kok tahu? Bilang, Pak Prabowo udah telepon katanya. Oh, jadi lobbynya ke Bumin Uno ya? Di kelas, Mama ngizinin gabung sama Pak Prabowo. Jadi ya itulah ceritanya, dan
the rest is history. Setelah itu ya saya setelah mendapat dukungan dari orang tua, dari keluarga, saya ngobrol sama istri bilang iyalah kita bangun bangsa ini lebih baik ke depan. Akhirnya ya di tahun 2015-2016 itu saya mulai transisi bergabung bersama Pak Prabowo dan akhirnya melepaskan semua posisi saya di korporasi, di perusahaan-perusahaan yang selama ini membesarkan saya. Oke, ini Pak Sandi, pertanyaan yang dari dulu saya itu sebenarnya penasaran. Sebenarnya Pak Sandi itu terganggu nggak sih dengan berita-berita, termasuk saya kali pernah membuat berita-berita yang justru nggak ada hubungannya dengan balai kota. Jadi pernah Pak Sandi diberitakan pertama kali ke balai kota, Pak Sandi tidak pakai ikat pinggang dan pakai sepatu olahraga gitu. Lalu Pak Sandi pakai lip balm, inget nggak Pak? Sampai Pak Sandi pakai siwak aja tuh udah jadi atensi nasional gitu, dan tanpa Pak Sandi sadari justru mungkin dari berita-berita itu Pak Sandi punya banyak fans yang emak-emak itu mungkin. Kita nggak pernah tahu. Nah itu sebenarnya terganggu atau sebenarnya ya sudah ya sudah mungkin ini gaya saya gitu. Shirley, saya pengen masyarakat dan teman-teman media yang membantu memberitakan ke masyarakat tampil apa adanya, otentik dan tentunya relevan. Dari sisi otentik ini kadang-kadang keluar dari hal-hal yang memang benar saya suka pakai lip balm karena di DKI itu ini ada ceritanya gitu loh. Iya. Lip balm itu biasanya saya kantongin sampai sekarang. Saya kantongin, jarang saya pakai kecuali kalau memang saya kering bibirnya. Dan memang bibir saya suka kering kalau di udara yang dingin sekali, dan di balai kota waktu saya masuk itu AC-nya di set dingin banget gitu. Iya, AC sentral ya. AC sentral, dan itu otomatis aja saya ngeluarin karena baru keluar dari ruangan ada statement, kalau nggak salah itu yang ribut itu pas di Kelapa Gading. Iya. Kering-keringnya tuh bibir saya gitu loh. Terus ya nggak ada niat apa-apa gitu, tapi ya itu jadi berita. Dan saya terima kasih karena berita-berita itu justru ngingetin saya tentang hal-hal yang harus lebih saya fokuskan dalam mengeksekusi kebijakan publik dan membantu tugas saya, membantu Pak Gubernur. Dan ya nggak marah, saya malah berterima kasih ya kepada teman-teman media yang selalu memberitakan, karena bentuk dari berita itu menjadi perhatian kita, dan saya berharap juga ini jadi koreksi internal ke saya kalau memang seandainya ada yang perlu dikoreksi, atau kalau misalnya ada juga kebiasaan-kebiasaan yang memang mungkin bisa untuk misalnya pakai siwak gitu kan. Ya memang saya suka pakai siwak gitu ya, tapi terus ibu saya sudah bilang jangan di depan orang dong kalau nggak bersihin kayak gitu katanya. Oke. Padahal itu nggak di depan orang ya, Pak Sandi. Padahal itu nggak di depan orang gitu. Padahal tetap aja bocor. Karena ada teman-teman yang memberitakan, ya jadi diingatkan oleh ibu saya gitu. Tapi ya alhamdulillah para pedagang siwak waktu itu bilang terima kasih Pak, di endorse, dagangan kita laku katanya. Oke. Oh ternyata berpengaruh juga ya buat. Iya, ada para pedagang UMKM. siwak yang di pasar Tanah Abang tuh dia bilang alhamdulillah Iya. Bapak pakai siwak sekarang permintaannya tinggi, dan ternyata Unilever sekarang punya produknya, yaitu pasar dengan siwak, dengan ekstrak siwak. Jadi saya pikir wah ini hebat juga ya. Berarti pasar menyesuaikan dengan kebutuhan dari, atau produsen menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Oke. Pak Sandi, kalau saya tanya begini, kira-kira Pak Sandi itu sudah merasa sukses belum sih menjadi wagub? Apalagi kan dulu itu Pak Sandi sangat getol ya untuk mengusahakan DKI harus BTP gitu. Lalu ada rapat yang waktu itu juga saya sering ikutin setiap minggu dengan SKPD. Lah, sebenarnya menurut Pak Sandi sudah plong nggak sih, atau sebenarnya masih ada cita-cita yang harus ditunaikan gitu di DKI? Ya pertama ya tentunya setahun kurang lebih saya di DKI itu saya ya sangat beruntung ya, sangat bersyukur karunia Allah Subhanahu Wa Taala saya
pertemukan sama ASN-ASN yang bekerja keras, terus juga dengan teman-teman media yang, waduh, Balai Kota ini gila itu, kok medianya garang-garang tapi seru gitu loh, seru. Jadi selalu ada tantangan, ada challenge. Dan kemarin ini DKI hat-trick ya, share. Jadi untuk 3 tahun berturut-turut dapat predikat WTP, saya sangat berterima kasih. Tapi apakah sudah puas? Menurut saya banyak sekali hal yang bisa dikerjakan di Pemprov DKI, terutama berkaitan dengan kebutuhan warga masyarakat. Dan sekarang kita bicara di tengah pandemi COVID-19 ya. Saya ingin bantu juga, makanya saya sekarang koordinasi sama Pak Wali Kota, sama Pak Camat, sama Pak Lurah, kita terus berkeliling melakukan rapid test nih, keliling Jakarta, dan kemarin baru saja di Kelurahan Kramat Jati ada 1.000 peserta rapid testnya, dan ini kita perlukan untuk semakin memetakan penyebaran virus COVID-19 ini dan bagaimana kita memutus mata rantai. Jadi walaupun saya tidak ada di pemerintahan, saya akan tetap berada di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan kontribusi. Dan saya terima kasih teman-teman media selalu juga ikut hadir dan memberitakan bahwa new normal ini masyarakat jangan terlalu lengah dan tidak waspada, akhirnya ada potensi nanti munculnya infeksi baru dan gelombang-gelombang kesekian atau gelombang kedua, ketiga dari pandemi ini harus kita mitigasi resiko ini. Ya. Setelah dari Balai Kota, beritanya kembali heboh ketika Bang Sandi ini dengan tiba-tiba menjadi calon wakil presiden. Itu kita benar-benar yang waktu itu yang diberitakan media kan, wah ini kayaknya Pak Anies Baswedan yang bakalan maju. Karena nggak ada clue-clue gitu loh dari Bang Sandi. Ini tuh sebenarnya Bang Sandi memang sudah dari awal memang sudah punya niat untuk itu tapi tutup dulu, atau memang itu keputusan itu datang di detik-detik terakhir sih Bang Sandi? Kan Shirley waktu itu masih di Balai Kota ya? Waktu itu kebetulan saya sudah tidak di Balai Kota. Oke, makanya Shirley, udah nggak dapat kabar dari Bang Sandi. Kompas.com siapa waktu itu ya? Jessie ya? Kayaknya Kak Jessie masih. Kak Jessie ya? Kayaknya Kak Jessie atau siapa? Ajeng di Balai Kota. Ajeng udah ke Wali Kota Jakarta Selatan kalau nggak salah waktu itu Ajeng. Nah tapi pokoknya gini, saya tuh nggak ada persiapan sama sekali. Jadi saya seminggu sebelumnya itu masih di Moskow. Masih kan ada programnya Pak Jarod, Pak Gub sebelumnya yang menggagas revitalisasi daripada sister city Moskow dan Jakarta. Jadi kami ada kegiatan di Moskow dan saya bersama Gubernur Sumbar dan Gubernur Babel dan Pak Menteri Bambang Brojo itu lagi di Moskow. Terus memang 2 minggu sebelumnya saya diminta menemani Pak Anies menemui Pak Prabowo, karena pada saat itu Pak Prabowo menawarkan kepada Pak Anies untuk mendampingi beliau di Pilpres. Nah, saya mendapat telepon dari Jakarta ke Moskow, cepat pulang, ada emergency gitu. Saya kembali ke Jakarta. Tapi itu belum tahu Pak Sandi apa emergency yang mau disampaikan itu? Ada yang disampaikan berkaitan dengan kemungkinan nggak bisa membentuk koalisi Pilpres gitu. Oke. Jadi karena pada saat itu kan yang santer siapa gitu, ada nama-nama yang besar lah gitu. Iya betul. Nama yang gede banget gitu. Ya, malah waktu itu Pak Sandi sama sekali tidak masuk dalam daftarnya. Nggak ada, boro-boro. Ya. Saya mendarat di Jakarta langsung diminta untuk ke Pak Amin Rais. Saya datang ke Pak Amin, terus Pak Amin bilang, waduh ini berat nih Mas, karena calon A disetujui partai B, tapi nggak disetujui partai C. Calon D nggak disetujui partai A, tapi nggak diterima partai B. Jadi ya mumet gitu loh. Oke. Terus akhirnya saya
diminta untuk ikut mengurai posisi ini gitu loh. Sampai saat kurang lebih mungkin 2 hari sebelum itu akhirnya saya dipanggil Pak Prabowo, dia bilang bagaimana kalau Mas Sandi aja, karena Mas Sandi bisa diterima sama semua partainya. Jadi waktu itu saya ya kaget dan saya bilang, Pak, saya konsultasi dulu. Saya akhirnya konsultasi sama keluarga, konsultasi sama Pak Anies juga, sama Pak Gubernur. Dan hari Kamis malam itu ya saya sampaikan ke Pak Prabowo, ya seandainya Pak Prabowo menunjuk saya dan partai-partai menunjuk saya siap gitu. Untuk memastikan demokrasi ini ya akan berjalan, dan proses kontestasi Pilpres 2019 ini tentunya kita kawal untuk hal-hal yang paling penting untuk membangun bangsa kita. Nah Pak Sandi, berarti itu adalah pelepasan kedua. Yang pertama Pak Sandi betul-betul pengen ke politik lalu melepaskan bisnisnya 100%. Setelah itu maju, Pak Sandi tidak membawa bendera Gerindra waktu itu? Iya, saya diminta, salah satu syaratnya adalah saya mundur dari Gerindra, dan saya mundur dari jabatan wakil ketua Dewan Pembina. Terus saya yang malah nyampaikan, Pak sekalian aja Pak, saya mundur aja juga dari wakil gubernur secara permanen. Saya bilang karena saya setengah-setengah Pak. Iya. Itu yang akhirnya disepakati dengan teman-teman dari partai lain, dan makanya setelah prosesi Pilpres ini sekarang Pak Wagub Pak Riza Patria yang ditunjuk untuk mewakili partai PKS dan juga Gerindra untuk mendampingi Pak Gubernur. Berarti memang totalitas itu salah satu moto hidupnya Bang Sandi? Ya, boleh dibilang seperti itu, Shirley. Saya percaya bahwa hidup saya itu one way ticket gitu loh. Jadi satu tiket yang nggak round trip tiketnya gitu loh. Jadi saya nggak merencanakan untuk kembali ke satu tempat jika saya bergerak, berhijrah, melakukan satu ikhtiar itu. Saya nggak ngukur-ngukur, wah kalau ini saya udah all out aja. Nanti saya mungkin ada hikmahnya di balik perjuangan ini. Kemarin belum dapat amanah, tapi saya yakin ada rahasia-rahasia yang di atas, Tuhan yang Maha Kuasa kepada saya, nanti mudah-mudahan bisa berkontribusi buat Indonesia. Oke Pak Sandi. Nah sekarang kita masuk ke kanal YouTube-nya Bang Sandi, Sandi Uno TV. Ini saya lihat juga banyak sekali narasumber yang udah diundang. Saya lihat ada Pak Helmi Yahya, ya kan, ada beberapa orang kenamaan Indonesia yang jadi bintang tamu, dan memang di situ ngobrol asik. Dan sekarang memang lagi zamannya podcast dan vlogcast ya Bang Sandi. Nah sebenarnya awal ide itu tadi selain dari Papa Hali ya, itu sebenarnya kenapa sih Bang Sandi ini pengen fokus di dunia digital, terutama YouTube ini? Jadi waktu habis Pilpres, saya waktu di bulan-bulan terakhir masa Pilpres itu saya bikin beberapa event bareng Atta, bareng Ria Ricis, bareng Andre Taulani. Terus saya lihat kenapa dia bisa energize crowd gitu, bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Ternyata karena mereka memiliki kanal kuat yang eksis di tengah-tengah populasi yang mendominasi kita, yaitu teman-teman kaum muda, kaum milenial. Nah, terus saya diskusi sama teman saya yang kebetulan dia punya podcast, dia tinggalnya di New York. Dia cerita bahwa ya saya baru memulai podcast ini 2-3 tahun yang lalu di bidang yang sebetulnya sangat spesifik ya, bioteknologi. Saya bilang, berapa yang dengar podcast kamu setiap kali kamu luncurkan konten? Ya alhamdulillah antara 3-6 juta. Wow. Wow, sampai segitu banyak ya. Kalau saya Instagram itu paling juga cuma ratusan ribu atau puluhan ribu. Ya dia bilang karena memang ini sekarang medium di mana masyarakat, terutama masyarakat muda, mendapatkan informasinya. Dari situ saya langsung
komit, saya bilang sama teman-teman yang nanganin Sandi Uno TV, let's do it. Nah, memang waktunya agak tertunda sampai baru benar-benar kita seriusin di tahun ini, tapi tahun lalu kita mulai persiapan. Terus saya mencoba mendesain bahwa kita harus punya channel masing-masing yang dedicated kepada demografi tertentu gitu. Jadi demografi yang berkaitannya dengan UKM, dengan ibu-ibu, mama, fansnya Bang Sandi tuh. Ya, sama kaum mama, sama anak-anak muda, terus ya. para pengusaha muda, para investor. Jadi kita bikinin kontennya secara spesifik gitu, mudah-mudahan bisa dapat tempat di hati masyarakat. Dan ini juga kesempatan buat saya mendengar langsung, karena di tiap podcast tersebut, di tiap konten yang saya luncurkan, saya tuh dapat feedback. Setiap kali mengeluarkan konten itu saya dapat feedback langsung kan, ada komen-komennya, ada masukan daripada narasumber yang saya undang, ada juga berita-berita yang kekinian, itu yang membantu kita untuk bisa berkomunikasi dua arah lah. Dan ini yang berbeda. Podcast itu memberikan kesempatan kita juga mendapatkan feedback yang luar biasa dari para pendengar. Oh ya, saya juga lihat salah satu kontennya bareng Deddy Corbuzier. Itu kan kalau dibilang Bapak Vlogcast Indonesia. Apakah sering berkonsultasi juga Bang Sandi soal konsepnya? Banget, saya belajar sama Mas Deddy ya. Dan saya datang ke studionya dia, pertama kali dia bilang di podcast waktu itu adalah saya yang pertama datang ke podcastnya dia. Oh iya, jadi tamu pertamanya Deddy Corbuzier itu Sandiaga Uno? Bukan tamu pertama, tapi tamu pertama dari tokoh nasional yang datang ke studionya dia. Dan dari situ dia dapat kepercayaan untuk mengundang tokoh-tokoh lainnya gitu. Oke. Waktu itu Bang Sandi berarti Bang masih di Wagub atau sudah maju? Sudah kelar pilpres. Oh, lalu diundang. Diundang sama dia, dan itu meningkatkan keyakinan dia. Dan saya bilang, Mas Deddy, apalagi sekarang dia udah punya 10 juta subscribers. Nah. Semua yang memiliki pesan untuk publik, mau itu gubernur, wali kota, menteri, pasti mau ada di situ. Iya, betul. Masyarakat dan menyampaikan informasi terhadap eksekusi program dan mengajak partisipasi masyarakat, karena kan membangun sekarang nggak bisa hanya pemerintah, tapi bagaimana mengedukasi dan memfasilitasi ko-kreasi dari masyarakat. Ya, oke. Dan ini akan sangat fokus ke situ, Bang Sandi, atau mungkin ada bintang tamu yang sebenarnya pengen banget diundang gitu, yang belum tayang sekarang, bocorannya? Enggak sih, dari 5 franchise yang kita sudah luncurkan ini, kita evolve aja. Kemarin di Kata Sandi kita kehormatan kedatangan Mas Gita Wirjawan yang punya pandangan unik tentang bagaimana merestorasi ekonomi Indonesia. Terus juga kita di Hot Indonesia baru tadi pagi kedatangan Pak Wimar Witular. Pak Wimar ini adalah mantan jubir dari Presiden keempat kita, Gus Dur. Dan ya tamu-tamunya eklektik gitulah, tamu model kayak Sherry loncat-loncat, Pak, Bang, lain, Mas. Iya. Jadi konsepnya tamunya tuh ya. Kemarin ada Cinta Laura, alhamdulillah banget, luar biasa, sampai wow. Iya. Laura itu ternyata very very smart, very very inspiring gitu. Terus ada Mary Riana, Riana. Kalau saya jadi pemerintah sekarang, saya rekrut jadiin dia duta besar ya, karena ya ini orang pejuang betul dan bagus kalau untuk mempromosikan Indonesia di luar negeri gitu misalnya. Itu yang hadir di interaksi saya, di konten-konten saya. Jadi tiap minggu ada 5 konten yang kita create, yang tayang di beberapa kanal mainstream maupun alternatif media. Oke, sangat menarik. Mungkin nanti kita juga bisa ketemu lagi, ngobrolin hal yang lebih seru ya Bang Sandi ya. Ini pertanyaan terakhir.
Tapi pertanyaan menurut saya pamungkas gitu. Tadi sudah dijelaskan Bang Sandi konsep kegiatannya yang sekarang, lalu cerita bisnisnya dulu. Dan sekarang apa sih rencana Bang Sandi ke depannya? Ini ada hubungannya dengan 2024 bagaimana Bang Sandi? Oke. Sandiaga Uno. Hati-hati 2024. Tadi kan disampaikan oleh Pak Ketua Dewan Pembina bahwa 2024 nanti kemungkinan yang hadir di sini adalah kandidat yang kemungkinan besar akan menggantikan saya. Saya belajar dari apa yang terjadi saya di 2017 terus sama di 2019 bahwa in politics itu kita nggak bisa terlalu merencanakan. Berencana, oke. Berencana, tidak perlu kita menganggap bahwa kita mengontrol hal-hal yang sebetulnya di luar kontrol kita atau di luar kewenangan kita. Jadi saya akan terus bekerja untuk berkontribusi, terutama sekarang dapat tugas sebagai koordinator Relawan Indonesia Bersatu lawan COVID-19, di mana banyak sekali jaringan relawan yang ada di bawah. Kita membantu untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, kita membantu ekonomi masyarakat dengan jaring pengaman sosial dan lain sebagainya. Jadi itu fokus saya sekarang. Nanti ada waktunya kita bicara politik, tapi kita hold the thought dulu. Kita tunggu dulu nih share. Kita perlu isi konten-konten karena yang menurut saya kepikiran ya, what keeps me awake at night itu ya. Gimana ya industri pariwisata? Apalagi kan kamu kalau aku lihat kontennya itu pariwisata gitu. Di Instagram itu pencitraan banget. Hah? Apakah itu pencitraan? Bukan pencitraan. Justru saya jangan-jangan kita jadi solusi daripada industri pariwisata kita ke depan itu pariwisata yang model gitu. Jadi kecil, nggak nyampe 4-5 orang karena kan social distancing dan lain sebagainya. Untuk mengembangkan properti destinasi wisata yang jauh lebih bukan untuk massal, bukan untuk yang datang ribuan atau puluhan ribu, tapi lebih ke destinasi-destinasi yang sangat unik, destinasi khusus yang dibatasi jumlah pengunjung. Yang belum viral. Yang belum viral. Ya. Dan banyak kan di Indonesia kita temui. Jadi mungkin masa depan pariwisata kita juga seperti ini yang lagi banyak saya mau coba pikirkan gimana solusinya gitu. Karena 10% daripada tenaga kerja kita ada di sektor pariwisata. Berarti sering ngobrol juga dengan Pak Wisnu Tama, Bang Sandi? Enggak, belum pernah. Oh gitu. Jadi mungkin ditulis aja di kompas.com. Saya pengen banget ngomong sama beliau. Tapi saya banyak bicara sama pelaku industri pariwisata, Pak Sabta Nirwandar, terus teman-teman DPR, juga Pak Taufan Rahmadi di NTB. Kita ingin beri masukan sih sama Pak Tama. Itu sahabat saya juga, tapi mungkin beliau lagi sibuk kan. Oh ya, ini terakhir juga, mumpung Bang Sandi juga bilang sempat dapat cerita dari UMKM kita selama pandemi ini. Mungkin ada cerita-cerita atau Bang Sandi bisa gambarkan secara singkat kondisi mereka, lalu apa yang Bang Sandi usulkan untuk pemerintah, mana yang harus menjadi fokus untuk saat ini, Bang Sandi? Pertama, 3 hal sih. Pemerintah harus membantu, gini, beda dengan krisis 97-98 dan krisis 2008-2009. Di krisis 2020 ini, pandemi COVID-19, UMKM adalah sektor yang terpukul jatuh di ronde-ronde pertama. Oke. Jadi bulan Maret, bulan April ini UMKM udah pada harus terpukul KO ya. Mereka ini tidak mendapatkan omset. Jadi dari data kami 57% harus menutup usahanya, 80% omsetnya terdampak lebih dari 50% dan lain sebagainya. Nah, pemerintah harus mampu untuk memetakan dan
mengeksekusi 3 program khusus nih buat UMKM. Pertama adalah karena cash is king, berarti kita harus pastikan UMKM ini punya likuiditas. Jadi kalau sekarang mereka kesulitan usahanya dan akhirnya harus merumahkan karyawannya, gimana UMKM ini bisa dapat penjadwalan ulang daripada kewajiban-kewajiban penurunan biaya mereka, termasuk biaya listrik, biaya kuota, dan lain sebagainya, dan juga fasilitas kredit untuk pemulihan ekonomi mereka. Saya sebutnya KPRA, kredit pemulihan ekonomi rakyat. Nah, ini pertama, karena konsepnya adalah cash is king. Kedua, adapt to new normal. Bantu mereka beradaptasi ke keadaan normal baru untuk protokol COVID-19 yang ketat, termasuk digitalisasi, akselerasi, dan adopsi daripada revolusi industri 4.0. Dan ketiga, menurut saya pemerintah ini harus mengeksekusi program ini dengan cepat. Karena per hari ini, data-data yang dari teman-teman Kadin menunjukkan bahwa dari bantuan kepada UMKM yang baru tereksekusi per bulan Juni ini adalah 0,06%. Berarti saya khawatir sekali bahwa mereka masuk ke dalam kerusakan yang lebih permanen terhadap sistem produksi mereka kalau akhirnya mereka harus terpaksa jual aset, terpaksa mereka harus menutup usahanya, dan begitu nanti ekonominya sudah lebih stabil, mereka tidak memiliki kemampuan untuk jadi itu yang menjadi kekhawatiran saya. Saya yakin pemerintah pasti memikirkan ini, tapi fokus utama ke depan adalah di ekonomi keluarga dan juga ekonomi di sektor. Oke, baik. Terima kasih sekali Bang Sandi. Ternyata obrolan kita cukup panjang dan sangat menarik menurut saya. Ya, nanti kapan-kapan kita kayaknya perlu betul-betul bikin konten santai lainnya, Bang. Mungkin terkait olahraga atau apa yang bisa ngajak masyarakat Indonesia tuh happy. Jadi nggak terfokus sama pandemi yang bikin stres mungkin ya, Bang Sandi. Ya, seru kalau misalnya di DKI mungkin kali-sekali ke Kepulauan Seribu lagi. Oke. Terus kita, ya. Oh, jadi itu Bang Sandi salah satu yang dikangenin ya, berkantor di Pulau Seribu? Iya, itu kan dulu saya sebulan sekali ke sana. Sekarang ya. Sudah hampir setahun nggak ke sana. Oke, Bang Sandi, terima kasih banyak waktunya. Sudah hampir 1 jam ngobrol. Salam juga untuk Sulaiman, ya. Atira, Amira, Ibu Nur Asia, semua keluarga ya, sama ada Bu Wagub lagi di sini. Oh gitu, ini di sebelahnya Bang Sandi. Lagi makan siang nih Bu Wagub sama Mbak Nur. Oh, baiklah, selamat makan siang dan sampai ketemu di kesempatan lain. Terima kasih, selamat siang. Kompas.com, salam. Terima kasih, amin. Ini ya, itu di Kenapa belakang. Bang? Siapa tuh di Zoom room kita nih? Ini jadi ada teman-teman dari Mojo Kompas.com juga. Jadi kami timnya sekarang namanya. Siapa namanya? Ada Ilham. Halo Mas. Bro Ilham. Ada Ade. Kameranya nggak masuk, nggak apa-apa ya. Buka aja. Gimana? Kameranya Masuk kok di Bang Sandi. Bang Sandi juga record kan ya ini? Ilham siapa tuh? Ade. Halo Ade. Halo. Dia di Pak Sandi masuk. Iya. Dari tadi gua lihat. Iya, mereka ngobrol-ngobrol ya Bang Sandi. Dari tadi kita asik ngobrol sendiri soalnya cuma operatorin. Kita operatornya Mas. Monitoring kita.